Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 11 dan bab 12. Bab 11 akan dijelaskan oleh Farhan Nurfani Siregar, Alia Feranita, dan Aja Fatihati. Dan bab 12 akan dijelaskan oleh Adira Yudhani, Mirna Afriyanti. Langsung saja untuk bab 11-nya. Bab 11 bagian A, hukum berhadapan dengan perubahan. Pada dasarnya atau hakikat dari hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu itu disebut sebagai sistem hukum. Sistem hukum dengan lingkungan terdapat hubungan yang erat, yaitu hubungan interaksi atau saling tukar-menukar antara keduanya. Artinya, bahwa di samping hukum merupakan suatu institusi normatif atau yang memberikan pengaruhnya terhadap lingkungannya. Ia juga menerima pengaruh serta dampak dari lingkungannya tersebut, atau disebut sebagai proses tukar-menukar. Lalu, bagaimana hukum itu melakukan adaptasi terhadap perubahan? Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh sistem hukum adalah bagaimana untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah-tengah perubahan tersebut. Perubahan hukum merupakan salah satu faktor penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada zaman ini umumnya memakai bentuk tertulis. Pemakaian bentuk ini memang lebih terjamin, namun ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang diaturnya. Hukum berhadapan dengan perubahan memiliki beberapa ciri yang dapat diidentifikasi. Menurut penelitian yang ditemukan, salah satu ciri perubahan hukum pada dasarnya dimulai dari adanya kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perubahan sosial. Hukum yang berkembang di masyarakat bukanlah hukum yang statis, melainkan hukum yang dinamis, yang selalu berubah dari perkembangan hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup di dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern. Contoh hukum berhadapan dengan perubahan dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan hukum melalui undang-undang atau preseden baru dalam pengadilan. Dan salah satu contoh konkret dalam hukum berhadapan dengan perubahan dari segi atau bidang sosial adalah adanya industrialisasi yang merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dengan demikian, hukum harus mampu mengantisipasi perubahan sosial dan mengalami perubahan dengan sendirinya untuk tetap relevan dan aktif. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nenek moyang kita membutuhkan waktu jutaan tahun untuk melakukan eksperimen penciptaan alat yang akan membantunya dalam pekerjaannya. Dibutuhkan waktu jutaan tahun sebelum orang sampai pada titik balik untuk mengembangkan potensi secara luar biasa, yaitu sejak revolusi industri yang merupakan sinonim bagi abad mesin. Sejak saat itu maka sejarah umat manusia berubah sama sekali dalam bentuk seginya, seperti kekuatannya, kemampuannya, kecepatannya, efisiensinya, dan sebagainya. Lalu, apakah hukum memanfaatkan kehadiran teknologi tersebut, termasuk prosedur kerjanya? Badan-badan seperti pengadilan dalam bekerjanya telah melakukan pemanfaatan tersebut. Ketinggalan dalam usaha tersebut sedikit banyak juga dapat digolongkan ke dalam kegagalan dalam melakukan adaptasi ke dalam kelompok teknologi dan teknik-teknik modern, termasuk misalnya tes poligraf, penggunaan efes dropping dalam pemburuan kejahatan sampai kepada penggunaan mesin-mesin elektronik seperti komputer. Ada persamaan dalam pendapat yaitu mengenai keharusan untuk menerima teknologi. Contoh yang bisa ditemukan bersepakat bahwa mesin ini akan banyak bisa membantu pengadilan khususnya seperti dikatakan oleh Dias, ia dapat membantu meningkatkan keadilan yang ditegakkan dengan cara-cara manusiawi dan membebaskan orang dari pekerjaan yang membosankan melalui penyelenggaraan pekerjaan rutin secara lebih efisien.
itu, para ahli rupanya juga bersepakat bahwa mesin atau komputer itu tidak bisa dan tidak selayaknya diminta untuk melakukan cara-cara penegakan keadaan secara manusiawi tersebut. Mereka pada dasarnya berpendapat bahwa kita tidak boleh mengharapkan mesin-mesin itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang sebetulnya berada di luar kemampuan mereka. Baik, selanjutnya bagian B, hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Menurut Prof. Sajipto Raharjo SH yang menyatakan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Yang dimana penegakan hukum ini merupakan usaha yang mewujudkan ide dan konsep-konsep dari kenyataan yang menjadi kenyataan. Kemudian masuk ke social engineering atau dikenal dengan rekayasa sosial, yaitu menggunakan pendekatan sosial atau kemanusiaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dimana social engineering ini pertama kali dikemukakan oleh Roscoe Cohn pada tahun 1870 sampai 1964. Pemikir yang menjadi pentolan masa hukum anthroposociological jurisprudence sebagai penganut aliran sociological jurisprudence berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai. Bahkan jika diperlukan, hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif. Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, konsep social engineering ini diperkenalkan oleh Mukhtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku atau sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mukhtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Saya akan menjelaskan bab 12 bagian A, hukum modern. Istilah hukum modern muncul pada sekitar abad ke-18 Masehi sampai 19 Masehi, di mana masa itu tatanan kehidupan manusia mulai memasuki masa modern. Menurut Prof. Dr. Sajipto Raharjo SH, hukum modern merupakan hukum yang banyak diterapkan di negara-negara pada saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang. Berikut ini ciri-ciri modernitas di dunia hukum sebagaimana dijelaskan oleh Raharjo. 1. Mempunyai bentuk tertulis. Bentuk tertulis hukum modern ini memiliki beberapa karakteristik yang meliputi 1. Berlakunya untuk seluruh wilayah negara. Maksudnya, hukum modern mencakupi wilayah negara dan berlaku untuk masyarakat di seluruh negara. 2. Memiliki kerangka atau bentuk tertentu. Yang dimaksudnya adalah hukum modern memiliki struktur yang jelas dan teratur seperti Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, dapat diralat pengawasan politik. Maksudnya, hukum modern dapat diperubah atau diwakili oleh pemerintah melalui proses politik seperti perubahan konstitusi. 2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. Di sini menjelaskan, pada masa-masa yang lalu, dalam suatu wilayah negara bisa berlaku berbagai macam hukum dengan otoritas yang bersaingan. Seperti dikaitkan oleh Marx Galanter, maka hukum modern sekarang ini terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenai variasi. Dan yang ketiga, hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat. Di sini, Gianfranco Foggi membagi proses pembentukan negara modern tersebut dalam tahap-tahap berikut. Yang pertama, feodalisme. Feodalisme adalah sistem sosial berbasis pada kepemilikan pribadi, sumber daya dan kepastian pribadi antara seorang suzerain atau pemilik dan seorang bawahan. Sistem ini muncul di Eropa medieval antara abad ke-9 hingga ke-15 Masehi. Feodalisme ditandai oleh dominasi kelas bangsawan yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan untuk melindungi wilayah mereka. Kelas vassal yang menggunakan wilayah tersebut dan kelas buruh yang mengatur ekonomi dan produksi. Dan yang kedua, Standestat. Standar atau jamak adalah standar. Dalam bahasa Inggris disebut estate merupakan suatu unit dalam lapisan sosial.
yaitu sebagai suatu golongan penduduk yang mempunyai status sama. 3. Absolutisme. Absolutisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi terpusat pada seorang penguasa tunggal yang biasanya merupakan seorang raja atau ratu. Yang keempat, masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang berhubungan erat dengan munculnya borifasi Eropa dalam masa sistem peraturan yang absolut itu. Dan yang terakhir, negara konstitusional. Negara konstitusional adalah jenis negara yang memiliki sistem pemerintahan yang basah pada hukum yang ditetapkan dan diterapkan secara melawan dan bertifikasi. Dalam konteks ini, hukum modern merujuk pada perubahan dari sistem feodal dan standestat ke sistem pemerintahan yang lebih berkelanjutan dan bersifat adil. Yang akan dilanjutkan oleh Mirna. Selanjutnya bagian B, hukum di negara-negara berkembang. Secara hukum, negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang harus tunduk kepada hukum internasional yang telah ada. Misalnya, negara berkembang secara hukum memiliki hak bersamaan dan derajat dengan negara maju. Namun, sebagian besar negara berkembang tergolong miskin. Sebagai negara berkembang yang menjadi anggota masyarakat internasional yang telah ada, aturan-aturan mengatur hubungan antara negara-negara maju, maka negara berkembang mendapat masalah tentang aturan yang tidak sesuai dengannya. Namun, Meerdler segera menambahkan bahwa sebab-sebabnya tidak terletak pada ciri watak dari bangsa-bangsa di wilayah itu, melainkan pada sejarahnya. Asia Selatan tidak mengalami perkembangan sejarah yang mulus seperti di Eropa Barat. Kolonialisme telah membawa negara itu ke kemerosotan tradisi otoriter yang telah ada sebelum masa penjajahan. Dengan datangnya kolonialisme malah diperkuat oleh pemerintah kolonial itu dan dialihkan kepada paternalisme. Sebelumnya telah disebutkan bahwa masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah ekonomi. Oleh karenanya, dalam memperjuangkan masalah ini, negara berkembang berusaha melalui forum PBB. Usaha ini dengan sendirinya tidak mudah karena mendapat tentangan dari negara-negara maju. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari beberapa materi yang telah kami jabarkan tadi, sistem hukum dan lingkungan memiliki hubungan yang erat, yaitu hubungan interaksi, saling tukar-menukar antara keduanya. Artinya, di samping hukum merupakan suatu institusi normatif, memberikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ia juga menerima pengaruh dari lingkungan tersebut, disebut sebagai proses tukar-menukar. Selanjutnya, secara hukum, negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang harus tunduk kepada hukum internasional yang telah ada. Istilah hukum muncul pada sekitar abad ke-18 sebelum Masehi, di mana masa itu tatanan kehidupan manusia mulai memasuki masa modern. Menurut Profesor Dr. Sacipto Raharjo SH, hukum modern merupakan hukum yang banyak diterapkan di negara-negara pada saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang. Itulah presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.